Kata WHO, penyakit glomerulonefritis telah menyebabkan kematian sebanyak 850.000 orang setiap tahunnya. Indonesia pada tahun 1995 melaporkan adanya 170 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pendidikan dalam 12 bulan. Pasien terbanyak dirawat di Surabaya sebanyak 26,5%. Kemudian disusul berturut-turut di Jakarta sebanyak 24,7%. Kemudian Bandung 17,6% dan Palembang sebanyak 8,2%. Pasien laki-laki dan perempuan berbanding 2:1 dan terbanyak pada anak usia antara 6-8 tahun sebanyak 40,6%. Glomerulonefritis adalah salah satu jenis penyakit ginjal berupa kerusakan yang terjadi pada glomeruli, yakni penyaringan kecil di dalam ginjal yang berfungsi membuang cairan berlebih, elektrolit, dan sampah dari aliran darah. Kerusakan ini akan menyebabkan terbuangnya darah serta protein melalui urin. Jadi, glomerulonefritis itu sendiri adalah suatu kondisi inflamasi glomerulus yang mempengaruhi kemampuan ginjal untuk menyaring urin. Secara umum, tipe gangguan glomerulus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan glomerulus primer, dan yang kedua, gangguan glomerulus sekunder. Pada gangguan glomerulus primer, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, glomerulonefritis progresif cepat atau RPGN. Yang kedua, glomerulonefritis Goodpasture. Yang ketiga, sindrom nefrotik. Dan yang keempat, glomerulonefritis kronik. Sedangkan pada gangguan glomerulus sekunder itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, nephropatik diabetes dan yang kedua, nefritis lupus. Bisa dilihat gambar yang sebelah kiri. Ini adalah merupakan gambaran organ yang terkena gangguan glomerulonefritis, yaitu daerah glomerulonefritis. Bisa dilihat juga gambar yang sebelah kanan bagian atas itu merupakan glomerulonefritis normal. Tidak ada pembesaran, tidak ada sumbatan, dan tidak ada masalah di lapisan selnya. Dan sekarang bisa dilihat juga gambar yang bawah merupakan gambaran dari masalah yang terjadi pada glomerulus, yaitu adanya endapan di area subendotel dan di area endotel, yang terjadi pembengkakan di area sel dan di area subendotel. Terjadi deposit. Jadi, deposit ini akan mengalami filtrasi di daerah glomerulus, sehingga memungkinkan protein dan darah keluar bersama urin, karena filtrasinya tidak sempurna. Penyebab secara umum karena faktor infeksi Streptococcus dan infeksi urin. Sedangkan tanda dan gejalanya secara umum, adanya hematuria atau adanya kencing darah, adanya kadar protein urea, atau protein dalam urin, adanya udem pada tangan dan wajah, adanya Malaysia atau sakit kepala, mual, muntah, hipertensi, dan adanya kelebihan cairan bisa dilihat dari responsinya, dyspnea, pembesaran daerah leher, udem, daerah vital, tangan, wajah, serta kaki, dan urin berwarna gelap. Pertama, tanda atau penyebab dari nefritis akut ini disebabkan oleh adanya penyakit sistemik atau glomerulus primer. Dan yang sering terjadi yaitu glomerulonefritis akut. Jadi dalam hal ini yang pasti glomerulonefritis akut adalah kuman Streptococcus nephrotic atau Streptococcus patahyme tipe A atau infeksi virus yang lain seperti cacar air dan gandong. Patofisiologi. Peredaran kompleks imun A antigen selama infeksi terperangkap di membran glomerulus dan menyebabkan respon inflamasi, sehingga sel inflamasi terbentuk seperti gambar pertama adanya deposit dan pembengkakan, sehingga proses filtrasi urin yang terjadi pada glomerulus itu akan mengalami masalah. Manifestasi glomerulonefritis itu ada beberapa. Yang pertama, hematuria urin berwarna gelap. Secara patofisiologis itu gangguan pada membran kapiler. Memungkinkan sel darah merah itu lolos dalam darah menuju kapsula Bowman yang hanya diekspresikan di dalam urin.
Jadi prinsipnya adanya hematuria karena adanya membran filtrasinya mengalami pembengkakan deposit antigen antibodi yang mengakibatkan filtrasinya tidak sempurna. Yang kedua, protein urea. Protein plasma menembus membran kapiler glomerulus yang besar dan menjadi bagian filtrat dan urin yang dikeluarkan atau yang diekskresikan. Lalu yang ketiga yaitu retensi garam dan air. Kehilangan protein plasma itu mengurangi tekanan osmokoid plasma, menurunkan gaya berlawanan ini untuk melakukan filtrasi. Jumlah filtrasi meningkat, menstimulasi stimulus renin-tensin serta aldosteron dan meningkatkan retensi garam dan air. Sehingga efeknya karena adanya retensi garam dan air, pasien mengalami peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Selanjutnya, yang keempat, udem independen dan periorbital serta wajah. Jadi, peningkatan volume tekanan darah akibat kadar sehat air itu disertai dengan penurunan gaya tekanan ongkoi plasma dan mendorong lebih banyak cairan kapiler menuju cairan interstisial, sehingga pasien mengalami yang namanya udem independen baik di area wajah atau periorbital. Sekian.